Ini kayak kondisi-kondisi 98 lah ya waktu itu, menjelang krisis 98. Bisa dibilang ya ini pra ya. Apakah nanti bentuknya adalah hard landing gitu ya, berarti krisis, atau bentuknya nanti resesi teknikal. Jadi kita akan terus melambat tapi sakitnya itu makin banyak, pasiennya makin banyak dan makin lama. 3 bulan pertama kondisi penerimaan itu belum ideal karena rata-rata belum bisa lah bergantung sama penghasilan penerimaan pajak gitu ya Mas Bim ya. Ada kabar atau selentingan lah bahwa anggaran kita ini cash flow-nya ya tinggal tahan untuk sampai Juni. Kalau dilihat dari percakapan yang disebutkan oleh Pak Purbaya tadi, itu sebenarnya udah janggal sih. Kalau IMF udah mau nawarkan pinjaman. Kepentingan Purbaya adalah seperti yang kamu bilang tadi Go, untuk menambal beban subsidi ya. Itu menurut dia angkanya bisa bengkak sampai 90 sampai 100 triliun tuh. Kenapa sih ini mungkin penting gitu ya kalau ngomongin topik ini gitu, kenapa kinerja kurs itu kemudian berdampak, karena bisa jadi apa yang kita konsumsi juga kemudian nanti bisa jadi makin mahal barang-barangnya. Masyarakat juga jangan salah bahwa dia adalah pembayar pajak. Yang dalam kondisi krisis atau kondisi tertekan, negara itu berhak hadir gitu ya untuk membantu mereka. Ya bagaimanapun kan MBG ini dari awal adalah program prioritas Prabowo dan sikap dari Prabowo adalah Berapa menit? Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Gue Praga Utama. Andre Vanda Putra. Buat kalian yang pengen dukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa langganan Tempo Plus. Ingat, jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Oke, edisi spesial lagi nih sekarang, kuartalan, dan kita kedatangan kawan Selios, Mas Bima. Terima kasih. Orang yang banyak diomongin di beberapa bulan terakhir nih di media sosial. Ya. Iya. Gak sebelum ini nih, ini lagi-lagi jadi banyak pertanyaan nih soalnya. Betul. Kan ini kita tadi udah sebut ya, kalau ini akan edisi spesial membahas review ekonomi kuartal 1 2026. Nah ini juga makanya banyak nih sebelumnya pada tanya, kenapa sih sering banget Mas Bima datang ke Jelasin Dong gitu. Selios mulu gitu ya. Iya, Selios mulu gitu. Kita tanya dulu lah sama Mas Bima ya. Kenapa Mas Bima suka banget datang ke sini atau gimana? Ya, satu kita punya kerjasama ya, dan kerjasama untuk membuat quarterly review untuk ekonomi itu setiap kuartal. Dan itu udah dimulai sebenarnya dari 2025. Betul, tahun lalu. Jadi ini berarti udah yang kelima ya. Betul. Dan kita juga punya banyak data, kita lembaga riset, jadi datanya sayang nih kalau nggak dipublikasikan lebih luas gitu. Dan saya kira Tempo salah satu rekan kerja yang menyenangkan. Jadi repeat order ya kita ya. Ya tapi sebenarnya kita terbuka ya sama berbagai lembaga ekonomi, think tank gitu ya, untuk kolaborasi lah untuk menyiapkan laporan tertentu gitu dengan tema-tema tertentu ya. Cuman karena kebetulan dengan Selios dari awal kita konsepnya per kuartal gitu ya, mengulas ekonomi. Ada juga tema-tema khusus kayak waktu itu yang ekonomi hiburan gitu ya, leisure. Ya jadi selama ini masih sama Selios lah gitu. Tapi di luar itu memang kita beberapa kali ngundang pengamat dari lembaga lain juga ya. Kalau ada isu-isu tertentu dari Indef misalnya pernah dari lembaga lain juga. Jadi nggak ada urusan sama soros-sorosan. Bukan sesama tech asing bukan ya. Gitu ya guys. Oke, lanjut nih. Kita mau bahas soal berarti review kinerja perekonomian di kuartal 1 2026. Jadi udah 3 bulan berjalan ya. Gitu. Ini secara garis besar gitu ya. Apa yang terjadi selama 3 bulan ini. Mungkin kalau bisa di-highlight dulu dari yang terbaru ya. Kita panas soal harga minyak gitu ya. Soal apa yang terjadi, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga berdampak pada bisa dibilang pontang-panting juga kita di sini gitu ya, ada kenaikan harga BBM non subsidi yang sudah terjadi, dan juga kurs rupiah yang menembus level baru nih 17.000. Dan masih banyak sih sebenarnya ya kalau mau direview secara keseluruhan di sisi keuangan dan fiskal juga ada banyak gebrakan gitu ya, tapi lebih ke sense-nya adalah belanja itu ada efisiensi, tapi untuk program prioritas presiden tetap jalan. Tapi dari satu sisi, dari sisi penerimaan juga masih berusaha nih pemerintah dari sisi pajak maupun non pajak gitu ya. Nah kita sekarang minta review dulu kali dari Mas Bima secara umum 3 bulan pertama Mas, gimana kinerja perekonomian? Sebenarnya kan kita diuntungkan dari adanya Ramadan dan Lebaran ya. Ini harusnya konsumsi lagi naik.
Cuman ada beberapa memang daerah-daerah yang jadi tujuan wisata itu belum terlalu nendang. Dan banyak yang memang sudah mempersiapkan gitu ya dari sisi kondisi ekonomi bahkan sebelum adanya perang tuh. Jadi mulai Januari kita misalnya lihat ya pertumbuhan kredit UMKM-nya itu masih negatif. Jadi artinya UMKM nih sekarang jadi salah satu yang paling tertekan dengan kondisi yang ada. Kemudian beberapa juga ada data soal jumlah pengangguran atau PHK itu di awal tahun yang sudah mulai naik tuh. Angkanya juga cukup tinggi. Dan dari sisi fiskal itu yang menarik ya, masalahnya adalah fiskal ini sudah banyak peringatan. Jadi tahun-tahun awal tuh dar-der-dor tuh ya. Betul. Mulai dari sebelumnya ada MSCI, tapi juga spesifik fiskal kan lembaga rating. Ada Fitch, ada Moody's, itu ngasih peringatan semua. Dan terakhir S&P ya. Dan terakhir S&P, meskipun S&P kan belum ya. Ratingnya Masih itu outlook ya. masih ya, bulan Juli sebenarnya. Tapi udah ada warning berkali-kali tuh dari analisnya. Bahwa memang ada masalah soal program-program yang jumbo tadi. Itu punya anggaran yang sangat besar. Itu kelihatannya belum nendang ke ekonomi. Juga soal transparansi, data fiskal. Nah itu yang menjadi salah satu sorotan kuartal pertama. Jadi sebenarnya kalau bisa digambarkan tuh pemerintah tuh sekarang lagi butuh duit banyak gitu kan ya Mas, karena tekanan di anggaran, karena kebutuhan tadi ya untuk energi segala macam, subsidi. Tapi kemudian ketika mencari uang untuk menutupi kebutuhan itu, kita kesulitan karena rating surat utang kita jelek gitu ya, dinilai outlooknya ya, dan itu membuat kepercayaan investor jadi menurun. Ya. Artinya sebenarnya kekhawatiran bahwa anggaran kita itu tertekan itu masih jauh ya, karena sejauh ini masih bisa berjalan gitu kan. Kan Purbaya juga bilang masih aman. Ya sebenarnya aman, lampu kuning ya. Kenapa? Karena kuartal pertama awal itu kan belum ada perang yang signifikan. Inflasi bulan Maret aja belum terlihat. Tapi yang menarik tuh dari sisi penerimaan negara gitu ya, itu juga banyak yang tertekan. Kalaupun ada penerimaan pajak yang naiknya cukup tinggi, itu kan ada banyak faktor tuh. Termasuk nanti mungkin teman-teman Tempo ya bisa cerita banyak soal apa sih restitusi itu. Tapi di sisi fiskal yang jadi perhatian itu, kalaupun misalnya ada yang masih memberikan utang ke Indonesia, mereka akan minta bunga yang lebih mahal. Dan perang ini tekanan yang luar biasa. Makanya kita sebutnya perfect storm, badai yang super sempurna. Jadi bukan cuma super El Nino nih, tapi badai keuangannya juga super sempurna. Karena kalau kita terus-menerus menerbitkan utang dengan outlook yang kurang begitu bagus, beberapa surat utang juga belum terlalu laku ya, undersubscribe. Kemudian juga nyari utangnya pada waktu itu coba di-push dengan global bond. Ke depan mungkin ada dim sum bond dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya dana domestik harusnya masih cukup besar kan. Tapi ini kenapa nih buru-buru menerbitkan global bond ini? Mungkin ke depan ya karena ada tekanan-tekanan eksternal yang makin meningkat, harga BBM, harga LPG-nya juga ditahan, tapi itu akan memangkas dari sisi APBN sangat besar ya. Ini tekanan ini akan nanti jadi masalah. Mungkin sekarang semuanya terlihat baik-baik aja. Tapi ini kayak masa sunyi sebelum ada sesuatu gitu ya, sesuatu tekanan yang akan meningkat ke depan. Dan fiskalnya sebagai buffer, nanti mungkin teman-teman juga bisa cerita soal SAL, sisa anggaran lebih yang sudah dipakai di bank-bank himbara, bank-bank BUMN. Betul. Dan itu nggak mungkin diambil dalam waktu singkat karena sebagian udah beredar buat MBG, buat Kopdes. Oke. Nah ini berkaitan dengan anggaran ya. Kan kemarin lu sempat cerita ada kabar atau selentingan lah bahwa anggaran kita ini cash flow-nya ya tinggal tahan untuk sampai Juni. Ya sebetulnya di media sosial udah banyak juga lah yang ngomong bahwa kondisi cash flow anggaran kita terancam gitu. Ini ceritanya gimana, Go? Oke, jadi ini kita juga udah ngumpulin dari berbagai sumber ya, Ga, di internal pemerintah gitu ya, di parlemen gitu. Bahkan ke lingkup pelaku usaha juga kita ngobrol gitu. Memang sense ini tuh tercipta karena ada beberapa indikator sebenarnya. Mungkin kalau indikator yang pertama tadi nyambung sama yang Mas Bima bilang ya, soal SAL. Kita udah diguyur gitu ya, berita dari akhir tahun lalu bagaimana Menteri Keuangan itu cukup agresif menarik SAL yang tadinya ditempatkan di Bank Indonesia, kemudian dipindahkan ke Himbara, ya diputar ke perekonomian lah. Nah ini untuk berbagai kebutuhan tadi, prioritas Presiden, untuk Kopdes, untuk MBG. Di satu sisi kita juga mendapatkan storm tadi dari energi gitu ya, dimana kita harus menanggung
kenaikan beban biaya energi akibat kenaikan harga minyak dunia gitu ya. Kemudian kita tetap memutuskan untuk menanggung BBM bersubsidi itu tidak naik gitu kan, keputusan pemerintah. Nah ini kan juga tentu butuh cost gak. Nah itu salah satu mekanismenya adalah menggunakan fiscal buffer, dalam hal ini adalah SAL gitu sebagai penyelamat. Nah sebagai konteks juga kalau kita ngobrolin 3 bulan pertama, kondisi penerimaan itu belum ideal karena rata-rata belum bisa lah bergantung sama penghasilan penerimaan pajak gitu ya Mas Bim ya gitu. Jadi makanya ini yang dibilang kenapa kita bisa dibilang cekak lah ya fiskalnya gitu ya, karena ada indikasi-indikasi tadi. Di satu sisi ketika kita membutuhkan mengisi tadi itu dengan pembiayaan, kita dapat challenge atau dapat tantangan dari outlook surat utang kita yang kemudian turun gitu dari sejumlah lembaga internasional. Nah ini ternyata juga bisa terlihat ya dari apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pekan lalu berkunjung ke Amerika. Di situ kita tahu bertemu dengan investor-investor kakap ya, dan salah satunya dari rilisnya yang disebutkan sendiri gitu kalau mereka membahas untuk ya meyakinkan investor lah gitu ya, menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan fiskal Indonesia dan menjamin semuanya aman gitu dengan apapun langkah ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai program prioritas gitu. Nah ini jadi itu sesuatu yang terbaca. Dibagi kalau tadi soal SBN ya, kan kita dipublish lah setiap lelang hasilnya seperti apa. Beberapa bulan terakhir ini juga memang terlihat bagaimana tidak seagresif sebelum-sebelumnya gitu terserapnya. Biasanya kan kita mendengarnya oversubscribe, laris manis gitu ya. Ini baik yang retail maupun yang bukan retail itu semuanya kebanyakan di bawah target. Kalaupun ada itu lebih ke sifatnya rollover atau perpanjangan tenor gitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan kalau misalnya kita tidak mendapatkan sumber pembiayaan baru gitu ya dalam waktu cepat, ya tentunya kita hanya bisa mengandalkan sama SAL gitu kan, sama penerimaan APBN yang tahun berjalan yang mana belum seberapa. Nah gitu. Nah ini ada ceritanya soal SAL, gimana Van? Iya. Jadi posisi SAL kita kan berdasarkan keterangan Purbaya tinggal 120 triliun ya di Bank Indonesia. Itu angka yang awalnya di awal tahun ada sekitar 420 triliun, tapi kan 200 triliun udah dikasih ke 5 bank himbara dan 1 BPD, kemudian juga kemarin banget nih bulan Maret lalu juga diambil lagi 100 triliun untuk diguyur ke himbara. Nah, selain tadi yang kamu bilang untuk membiayai program-program prioritas, kan sebetulnya keinginan Purbaya adalah untuk menambah likuiditas ya di perbankan ini, karena merasa bahwa penyaluran kredit yang seret ini karena minimnya likuiditas di perbankan. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya likuiditas di perbankan ini udah cukup longgar ya. Permasalahannya kan adalah di permintaan, bukan di likuiditas di perbankan itu sendiri. Nah itulah kenapa setelah 200T itu diguyur, ternyata pertumbuhan kredit juga masih ya so-so aja gitu, sekitar 7% menurut data Bank Indonesia ya. Nah kemudian yang kita amati juga bahwa kemarin di bulan Maret ketika ada pengguyuran lagi 100T ke bank-bank himbara, itu kan tujuannya untuk menahan ini ya, yield atau imbal hasil SBN supaya nggak terus naik gitu, karena trennya dari awal tahun memang kita udah mati-mati ya, imbal hasil itu udah sangat mengkhawatirkan tuh, karena terus naik 6%-an sampai mendekati 7% lah di bulan-bulan ini. Nah Purbaya pengen untuk meredam itu, makanya dikasih ke bank-bank himbara, tapi kan dengan memarkir duit itu di bank-bank himbara tidak serta-merta bisa menurunkan yield SBN ya, karena kan belum tentu apakah itu akan digunakan untuk membeli SBN atau tidak. Nah sama terakhir kali kepentingan Purbaya adalah seperti yang kamu bilang tadi Go, untuk menambal beban subsidi ya, itu menurut dia angkanya bisa bengkak sampai 90 sampai 100 triliun tuh dengan kita tetap mempertahankan harga BBM subsidi di harga sekarang ya. Nah itulah yang kemudian berikan atau menimbulkan kekhawatiran ya di kalangan para pelaku usaha, bahwa uang pemerintah yang ada di Bank Indonesia ini semakin hari semakin menipis, dan apakah itu cukup untuk menjadi fiscal buffer kita, karena sebetulnya SAL itu kan tujuannya bukan untuk intervensi ekonomi ya, dia untuk fiscal buffer ya, untuk menjaga likuiditas pemerintah sendiri supaya mereka tetap punya dana cadangan untuk misalnya masa-masa krisis atau perlu stabilisasi SBN atau hal lain. Nah, soal itu Mas, gue pengen nanya. Tadi kan dibilang SAL itu buffer untuk masa-masa krisis gitu. Dan
sekarang ya bisa dibilang banyak yang bilang ini juga menjelang krisis gitu. Apakah memang sudah tepat digunakan SAL ini untuk menambal anggaran gitu? Atau sebetulnya kita tuh belum separah waktu COVID gitu. Kalau waktu COVID wajar dana SAL itu dipakai gitu. Jadi dana SAL itu selain dia buat dana emergensi ya, tapi juga dalam beberapa kasus dia itu bisa digunakan untuk membayar bunga utang. Nah problemnya adalah bunga utang kita nih seberapa besar nih? Karena juga banyak yang nanya kan, rasio utang itu masih tetap jadi indikator utama. Sebenarnya lembaga rating beberapa kali itu mencatatnya bukan rasio utang, tapi mencatatnya spesifik ya. Untuk Indonesia itu adalah rasio pembayaran bunga utang dibandingkan dengan penerimaan negara. Jadi kalau kita bandingin nih, bunga utang terhadap penerimaan negara itu batas amannya dari beberapa lembaga rating itu 15%. Kalau dari IMF itu 15-18% untuk negara berkembang itu dianggap dalam kondisi yang kritis sebenarnya. Nah Indonesia itu 2025 itu udah di atas 20%. Nah kalau kita hitung pakai nota keuangan APBN tahun ini pun angkanya juga masih tetap tinggi, masih di atas 20%. Kalaupun kita bandingkannya digabung ya, bunga utang ditambah dengan pembiayaan utang baru, karena itu sama-sama akan jadi beban di tahun-tahun berjalan, itu pun angkanya udah lebih dari 25%. Nah jadi dalam konteks itu problemnya adalah titik kritis mana sehingga dana SAL itu tadi yang semakin menipis. Kalau itu pun sudah tidak bisa digunakan, nah maka yang dikhawatirkan mau utang akan jadi lebih mahal. Bisa nggak Indonesia bertahan dengan utang? Jadi jangan dikira utang ini kan gratis, kan nggak ada makan siang gratis nih. Jadi kalau utangnya akan semakin mahal, setahun ini aja 600 triliun bunga utangnya, itu sebelum perang tuh nota keuangannya. Setelah perang kan berarti akan lebih jauh lagi nih bebannya. Terutama tadi 90-100 triliun kebutuhan subsidi energinya. Berarti kan ada tambahan bisa 700 triliun hanya untuk bayar bunga utangnya. Nah akumulasi ini kalau SAL-nya udah nggak bisa bantu, penerimaan negara. Tadi catatan kritisnya adalah penerimaan pajak tumbuhnya 20%. Tapi itu kan low base effect karena korteksnya hang. Di tahun lalu. Di tahun lalu. Jadi seolah-olah ada kenaikan. Aslinya sih kalau udah dikurangin itu sebenarnya agak memprihatinkan juga penerimaan dari sisi pajak. Windfall dari segi pertambangan, dari segi perkebunan sawit gitu ya, itu juga nggak banyak menolong. Jadi kalau diasumsikan dalam sensitivitas APBN itu nggak banyak bantu. Nah SAL-nya kalau udah nggak ada apa? Makanya kemarin di pertemuan New York ya, Pak Purbaya ke sana itu kan ngomong dengan IMF dan lain-lain, kemudian ada tuh satu statementnya bahwa IMF akan memberikan pinjaman tapi kita tolak. Pertanyaannya sih bukan masalah kita gaya-gayaan, oh Indonesia masih kuat bayar, nggak perlu bantuan IMF. Tapi pertanyaannya adalah di saat apa IMF sebagai lending of the last resort itu ingin memberikan pinjaman. Berarti sebenarnya kan IMF ini harusnya beda dengan Bank Dunia. Kalau Bank Dunia ngasih pinjaman buat pembangunan gitu ya, buat infrastruktur. Tapi kalau IMF yang memberikan pinjaman, itunya aja udah salah. Berarti ada situasi di mana IMF ngelihat cash flow, merasa perlu untuk menolong tadi. Ini kayak kondisi-kondisi 98 lah ya waktu itu, menjelang krisis 98. Bisa dibilang ya ini pra ya. Apakah nanti bentuknya adalah hard landing gitu ya, berarti krisis, atau bentuknya nanti resesi teknikal. Jadi kita akan terus melambat, tapi sakitnya itu makin banyak, pasiennya makin banyak dan makin lama. Sembuhnya juga akan lama. Jadi kurvanya bentuknya huruf L. Yang jadi perhatian IMF berarti cash flow tadi Mas ya? Ya salah satunya kalau dilihat dari percakapan yang disebutkan oleh Pak Purbaya tadi, itu sebenarnya udah janggal sih. Kalau IMF udah mau nawarkan pinjaman. Nah satu lagi yang menarik itu bahwa Pak Purbaya juga bilang ya, bahwa dalam 2 tahun rating utang S&P itu tidak akan berubah. Gak bisa. Yang namanya rating utang akan direview setiap kuartalan. Seperti kita lah mereview ekonomi Indonesia tiap kuartal. Jadi situasi perang ini akan menambah berat dan penilaian itu salah satunya DSR-nya tadi ya. Bukan DSR Bank Indonesia tapi DSR dari fiskal pemerintah itu yang makin akan meningkat. DSR itu debt to service ratio. Debt to service ratio. Betul. Nah itu secara angka kalau kita di tahun ini aja beban tadi ya sebelum perang beban pembayaran bunga aja 600 triliun. Tapi kalau misalnya dengan pembayaran pokoknya itu udah sampai 800 lebih lah ya. Dan jangan lupa juga dengan SAL kita 120 triliun, terus target defisit kita 680 triliun, itu berarti cuma 17% aja kemampuan kita untuk menahan defisit itu ya.
Ya, dan sebenarnya ini kemudian jadi pertanyaan sejauh mana pemerintah aware dengan kondisi fiskal ini, terutama presiden gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya dari lagi-lagi ya sumber-sumber yang kita ajak diskusi gitu ya di internal pemerintahan sendiri aware gitu sebenarnya soal ini. Cuman memang untuk sampai ke presidennya nih lagi-lagi gimana gitu ya. Karena kalau dari sisi Kementerian Keuangan sendiri gitu ya, di belakang gitu ya udah mencoba lah menyampaikan itu kepada presiden gitu ya, kepada istana gitu. Ya, ini kita syuting di hari Rabu tanggal 22 April ya, dan kita dapat info ada 2 dirjen di Kementerian Keuangan yang diberhentikan ya, dicopot gitu. Nah, dan ini ada 2 dirjen ya, satu adalah Dirjen Anggaran, satu lagi adalah DJSF. Ini ya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang dulunya Badan Kebijakan Fiskal. Iya. Ini berarti Pak Luki Afirman ya sebagai Dirjen Anggaran dan Pak Febrio Kacaribu sebagai Dirjen SCF tadi ya. Iya. Nah, apakah ini berhubungan gitu ya dengan kondisi fiskal kita yang cekak? Nah, selengkapnya baca di Majalah Tempo. Dengar-dengar sih ada dramanya tuh gue. Waduh, tapi nantilah. Seru nih. Nah, selain itu jangan lupa ketika Menkyu ke US itu bukan ujuk-ujuk guys. Itu juga ada perintah lah ya dari presiden gitu ya, memang untuk hadir untuk menemui investor tersebut gitu. Nah, tapi bentar dulu gue. Setelah Purbaya pulang dari US kan justru kita dapat banyak warning ya dari lembaga pemerintah termasuk S&P sendiri yang bilang bahwa ya tadi ya DSR kita udah sangat mencemaskan karena udah melampaui 15%. Nah, ini sebetulnya apa sih yang agenda Purbaya di sana? Ya, jadi memang harusnya ini masuk ya dalam agenda Purbaya untuk meyakinkan investor itu supaya tetap yakin untuk invest di Indonesia, termasuk membeli SBN kita dong gitu. Karena kan ini dia bertemu dengan banyak manajer investasi global ya, dan itu kakap semua gitu kelasnya. BlackRock gitu ya. Ya, jadi harapannya mereka tetap menjadi loyalis lah gitu untuk membeli SBN kita gitu. Mau nggak mereka? Kalau nanya sama gue. Nah, tapi dari sisi itu oke lah, mungkin pemerintah udah berupaya ya meyakinkan investor untuk tetap beli suatu utang kita. Tapi kan pemerintah nih ya kita dengar kabar bahwa berbagai upaya lah dilakukan untuk menambal anggaran. Nah, ini berkaitan dengan pajak nih, restitusi. Oke. Ada info kalau memang ya sebenarnya udah beredar di masyarakat ya bahwa peraturan restitusi pajak akan diubah gitu kan dalam waktu dekat. Cuman kita sempat dengar selentingan bahwa udah ada nih pengusaha yang mulai kesulitan nih meminta restitusi pajak ya lewat Cortex gitu. Entah itu karena sistemnya error atau memang dimatikan lah gitu si menunya. Cuman tadi gue nanya sih ke beberapa pengusaha, sejauh ini masih lancar lah, kayak pengusaha sawit gitu. Mereka bilang masih oke kok gitu. Cuman memang mereka agak ketar-ketir dengan rencana pemerintah mengubah aturan restitusi dan diperkirakan bakal susah buat menerima pengembalian pajak tadi gitu. Ya, ini memang udah sempat ada statement dari Direktorat Jenderal Pajak. Memang katanya bakal ada pengetatan nggak soal restitusi ini dengan adanya PMK baru. Kalau misalnya pembelaan mereka sih, katanya soal restitusi ini seringkali jadi sumber yang rawan gitu untuk kebocoran pajak ya. Jadi makanya perlu ada pengetatan. Nah, tapi perlu dicatat juga kalau restitusi ini tuh hak wajib pajak ya, yang biasanya terkreditkan otomatis gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya pengetatan ini disebutkan bahwa perlu ada peninjauan dulu atau penelitian dulu dari DJP, tidak otomatis. Dan itu juga mereka bikin SLA-nya tuh, kalau untuk PPh badan misalnya 3 bulan dari permohonan diterima, kalau PPN itu 1 bulan dari permohonan diterima. Nah, ini nih lagi-lagi kan, karena kalau restitusi itu kan di untuk tahun pajak 2025 jumlahnya itu perkiraannya sekitar 350-an triliun jumlahnya. Nah, nih apakah ini lagi-lagi berkaitan? Nah, selengkapnya di Majalah Tempo. Tapi aku jadi inget juga gue, Purbaya sendiri kan sudah beberapa kali ngomong ya di beberapa forum termasuk DPR sendiri bahwa untuk restitusi misalnya di sektor batubara aja dia per tahun tuh bisa keluar sekitar 10 T lah. Nah, dia menyesalkan kalau dia nganggap itu sebagai masa gue mensubsidi orang kaya gitu. Makanya mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya untuk memperketat restitusi. Nah, Mas Bim, ini dengan berbagai upaya seperti ini kira-kira masih cukup nggak sih upaya pemerintah buat tadi menahan cash flow kita supaya tetap aman lah gitu? Masalahnya bukan cuma di pemerintah pusat nih, tapi masalahnya sekarang nih pemerintah daerah juga ketar-ketir. Betul. Sebenarnya udah lama pemerintah daerah ketar-ketir ya, karena efisiensi anggaran itu dari tahun lalu. Cuman ini yang dikhawatirkan ketar-ketirnya itu bukan hanya perjalanan dinas dipotong atau konsultasi ya rapat-rapat itu yang
dipersingkat ataupun dipangkas anggarannya, tapi juga sampai itu ada khawatiran government shutdown di level daerah. Jadi government shutdown itu artinya apa? Artinya memang pemerintah daerah udah nggak bisa lagi tuh bikin agenda-agenda karena memang udah dikunci di anggarannya, efisiensinya juga signifikan. Dan efisiensi ini kalau dilihat ada kaitannya juga nih dengan tambahan beban utang pemerintah daerah. Jadi sekarang bukan cuma pemerintah pusatnya aja nih, tapi pemerintah daerah juga punya beban utang. Nah kalau kita punya rasio juga nih, rasionya dibandingkan misalnya tahun 2015 penerimaan utang dibandingkan dengan penerimaan daerah, itu 2015 itu 0,11%. Tapi kalau di tahun 2024 itu angkanya terus meningkat. Nah 2025 itu akan semakin meningkat lagi. Yang artinya memang DSR ini atau debt service ratio tadi itu bukan cuma dilihat di level daerah, yang daerah dengan PAD yang besar, tapi banyak daerah yang memang masih bergantung dengan fiskal dari pusat. Nah ini yang banyak terganggu nih. Jadi pusatnya begitu, di level daerahnya juga disuruh ngutang, tapi bayarnya mereka kebingungan. Nah kalau sampai terjadi government shutdown di level daerah, ini berarti kan bukan cuma perbaikan jalan aja tuh, tapi guru-guru yang sebagian masuk ke anggaran APBD itu juga berpengaruh. Kemudian dana daerah itu juga digunakan untuk mencicil, salah satunya Kopdes Merah Putih. Nah ini semua kan disorot nih jadi satu rangkaian nih, dari pusat ke daerah, nanti ke lembaga rating juga akan berpengaruh. Oke. Ya kemarin kontributor kami di beberapa daerah juga melaporkan ya, kayak di Nusa Tenggara Timur itu puluhan ribu bahkan pegawai terancam dirumahkan gitu ya, meskipun proyeksinya baru terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan lah gitu. Pegawai P3K ya? P3K. Terus di Banten juga pegawai, dan ini yang mungkin agak bahaya gitu ya buat publik karena pegawai-pegawai di rumah sakit gitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya nanti pemerintah provinsi menghentikan atau mengurangi jumlah pegawai di sektor-sektor yang esensial gitu ya, kesehatan, pelayanan publik. Cuman gara-gara pemangkasan anggaran gitu. Nggak cuma tenaga kerjanya ya, tapi kayak PBI, BPJS Kesehatan juga ada yang dibayarkan sama daerah. Betul. Gitu, sama Pemprov juga bisa terganggu layanannya gitu ya. Tahun lalu kan kita inget tuh ada Pati, itu karena PBB. Tahun ini beberapa daerah kan opsen kendaraan pajaknya yang tidak dinaikkan. Karena tadi untuk menutup hasil efisiensi anggaran sekaligus juga membayar bunga dong, utang ke pemerintah pusat juga ada bunganya. Jadi ini salah satu yang menjadi khawatiran. Bukan hanya akan muncul pati-pati berikutnya, tapi ini serentak di semua daerah pasti akan cari pendapatan-pendapatan yang akan ganggu daya beli. Pemerintah kan berdalih ya bahwa efisiensi ini digunakan untuk program-program prioritas yang akan dirasakan sendiri oleh daerah-daerah seperti Kopdes. Itu kan banyak dari dana desa akhirnya mengalir ke Kopdes ya. Tapi apakah semua daerah memerlukan ada kebutuhan untuk program Kopdes itu, dan sejauh mana Kopdes itu berjalan dan berdampak ke perekonomian kan sampai saat ini juga masih diragukan ya. Nah di majalah Tempo kalian bisa baca soal indeks kerentanan daerah yang diolah oleh teman-teman Selios. Jadi kerjasama kami itu nggak cuma soal ngomongin kondisi perekonomian, tapi juga mengolah data dan menyajikannya kepada kalian. Oke, sekarang kita mau masuk ke asumsi makro nih, Mas Bim. Kan kita juga mengevaluasi ya secara berkala gitu kan ini ekonomi kuartalan. Seberapa sudah meleset sih gitu ya? Khususnya kalau kita perhatikan tadi sempat disinggung di awal soal kurs gitu ya. Terus gimana juga dengan target harga minyak, kemudian inflasi. Tadi Mas Bim udah sempat singgung soal daya beli gitu kan. Gimana nih evaluasinya dan proyeksinya ke depan? Ya kurs misalnya di dalam asumsi APBN kan 16.500, sekarang 17.100 nih per hari ini kita lagi podcast ini. Jadi artinya ada beban ke Bank Indonesia. Inilah yang terlihat dari cadangan devisa. Cadangan devisa itu kan juga sebenarnya buffer juga. Kalau SAL itu adalah buffer fiskal, cadangan devisa ini kan buffernya moneter. Nah ini juga harus diperhatikan nih. Kalau terus terkuras terus turun, berarti kan cadangan kita begitu terjadi ada shock misalnya eksternal, perangnya juga nggak selesai, masih terus persisten inflasinya, dan inflasi yang makin menekan ini atau proyeksi inflasi itu juga akan berpengaruh juga terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi sektor keuangan satu hal, kalau kita lihat dana asing ya yang keluar dalam bentuk penjualan bersih di pasar saham itu kira-kira sekitar 40-an triliun. Itu sejak awal tahun 2026. Nah itu berarti kan juga sektor finansialnya butuh topangan nih untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya nih. Rupiah ini, asumsi yang meleset tadi, itu juga kaitan dengan defisit anggaran yang makin melebar tadi. Balik lagi ke sana. Jadi fiskalnya ini memberikan beban baru
karena ada subsidi energi yang makin membengkak tadi, defisit. Tapi moneter ini kerjanya lagi keras sekali nih. Nah, kerja keras ini juga tentu ada limitnya juga. Karena sebelumnya kan udah dipakai untuk burden sharing pada waktu COVID-19. Masa mau bikin burden sharing lagi 2026 kan? Kan kasihan Bank Indonesianya. Jadi dalam sisi asumsi harga minyak yang selisihnya juga besar, kalaupun harga minyaknya dia akan bergerak ya di level 85 sampai 90 dolar per barel, itu subsidi energi dan defisit secara total itu bisa nambahnya sekitar 200-an triliun. Dan ini nggak bisa ditutup sekali lagi dari hanya dapat durian runtuh, oh harga nikel lagi naik, sawit lagi naik, batu bara naik, itu nggak cukup. Tetap defisitnya akan bertambah semakin besar. Oke. Kalau bicara soal rupiah gitu ya, ini kita juga dapat banyak curhatan nih dari kalangan pelaku usaha yang juga mulai kelimpungan, terutama karena kita banyak di industri manufaktur khususnya ya, yang bergantung dari bahan bakunya itu impor gitu. Dan ini tuh bisa dibilang sudah di luar asumsi mereka juga gitu ya. Bahkan bisa dibilang ini menembus keseimbangan baru lah gitu. Mereka harus adjust di 17.000. Nah, yang kemudian terjadi gitu ya, karena mungkin kita juga sudah mengalami dari sisi daya beli gitu ya, mereka lihat juga melemah gitu, sehingga nggak bisa mengompensasi serta-merta gitu kenaikan harga di konsumen. Tapi kemudian memang akhirnya banyak juga yang memilih tetap menaikkan harga ke konsumen. Nah, sebagai contoh mungkin kayak plastik gitu ya, kan udah kena imbas dari Hormuz kemarin ditutup karena mereka bahan baku biji plastiknya itu terganggu gitu ya, karena kenaikan harga minyak segala macam. Itu mereka mau nggak mau, karena selain barangnya langka juga dan mereka juga mahal dan itu impor, semua kurs naik, mereka harus naikin itu ke end konsumen. Kenaikannya 40 sampai 100% bahkan di harga konsumen akhirnya gitu. Berarti udah jatuh ke tiwa tangga ya plastik. Betul, semacam itulah cerita-cerita yang kita dapat gitu ya di lapangan. Nah, makanya ini mungkin bisa jadi satu warning lagi gitu ya. Kalau kenapa sih ini mungkin penting gitu ya kalau ngomongin topik ini gitu, kenapa kinerja kurs itu kemudian berdampak, karena bisa jadi apa yang kita konsumsi juga kemudian nanti bisa jadi makin mahal barang-barangnya. Karena ini juga terjadi di tekstil, banyak juga bahan baku tekstil itu impor, kayak serat rayon gitu ya, itu mereka impor, dan itu ketika bikin pakaian jadi katanya mau nggak mau akhirnya dinaikkan. Nah, dan harapannya pelaku usaha gitu ya bilang, udah kayak gini nanti masyarakat belinya malah pakaian jadi impor gitu kan. Nah, lagi-lagi mereka yang harus jadi korban gitu ya di sini, industri dalam negeri yang jadi korban. Nah, ini juga gimana Mas Bim soal inflasi nih khususnya, gimana kinerja inflasi kita kan di maksimal di 3,5% ya kalau asumsi makro ya. Sejauh ini gimana kinerja inflasi? Nah, inflasi ini kan selama ini ditahan sebagian oleh pelaku usaha itu karena harga produksi atau biaya produksi, logistiknya juga naik. Jadi menarik gini, biaya logistik naik itu bahkan sebelum adanya penyesuaian BBM non subsidi. Karena sebagian logistik yang menggunakan impor tadi itu referensinya bukan ICP, tapi referensinya adalah harga minyak internasional. Jadi mereka udah mengabsorb nih, udah mendapatkan efek dari adanya perang tadi pada biaya produksi. Sebagian tuh kan mengecilkan ukuran produk nih. Ada lagi yang udah menyiapkan efisiensi. Ini kita berdoa ya bahwa efisiensinya bukan efisiensi pengurangan tenaga kerja gitu ya, terutama di padat karya. Tapi yang terjadi itu kalau udah nggak kuat lagi, maka nanti akan diteruskan tadi kepada konsumen. Nah, inflasi itu akan mulai kelihatan sebenarnya April. Contohnya misalnya ada penyesuaian BBM non subsidi Pertamina Dex, itu kan naiknya sampai 60%. Nah, 60% ini dikiranya kan yang pakai Pertamina Dex itu mobil-mobil mewah gitu ya. Nggak juga, banyak alat industri, alat berat di perkebunan pertambangan itu juga menggunakan Pertamina Dex juga. Pilihannya apa? Dia geser ke pasokan solar yang subsidi, berarti pasokan di luar Jawa ini jadi riskan. Atau dia harus membeli itu. Nah, inflasinya ini akan terus naik. Dan inflasinya ini sticky, jadi lengket. Jadi inflasi yang diciptakan karena efek perang atau gangguan logistik ini beda nih dengan inflasi permintaan. Kalau biasa kita bahas ya permintaan seasonal, lagi ada lebaran, ada musim Natal gitu ya. Setelah turun permintaannya dia akan harganya balik kalaupun lagi ada inflasi ya jadi lebih kecil inflasinya. Tapi kalau gangguannya dari sisi biaya, ini inflasinya jadi lebih panjang. Jadi kita nggak bisa ngelihat harga plastik nih dalam 3 bulan ke depan ini turun. Justru sebagian itu udah mulai naik. Ini ada yang menarik juga, bukan cuman pelaku industri tekstil, tapi juga mohon maaf ya alat pengaman.
Ini di berbagai negara salah satu inflasi yang sampai 40% itu adalah alat kontrasepsi atau alat pengaman. Karena plastik semua mungkin itu. Bahan bakunya Nah, ya. jadi hampir semua produk itu kena. Nah, inflasi ini efeknya kemana? Salah satunya efeknya adalah kepada daya beli masyarakat. Nah, masalahnya gini nih. Ini saya mau tanya ke teman-teman Tempo juga nih. Memang BBM yang subsidi ditahan, LPG yang subsidi yang melon itu ditahan. Tapi kita belum dengar adanya stimulus kebijakan. Jadi belum ada paket kebijakan. Padahal ini situasinya kan sebenarnya nggak baik-baik aja gitu ya. Nah, stimulus kebijakan ini apakah karena memang fiskal atau APBN-nya itu semakin sempit, jadi nggak bisa ngasih stimulus jor-joran, opsinya nggak banyak, atau memang pemerintah merasa belum saatnya memberikan stimulus, bantuan subsidi upah, ada subsidi transportasi harusnya. Ini kan belum dilakukan. Nah, ini mungkin teman-teman Tempo temuannya gimana nih? Sebetulnya dari tahun lalu ketika bahkan sebelum ada isu perang gitu ya, pemerintah sudah bilang bahwa akan menambah anggaran kan untuk subsidi. Tapi meskipun begitu, memang secara penerapan belum gitu. Tapi ketika kemudian situasinya mulai gawat, dari beberapa kalangan gitu ya yang kami ajak ngobrol gitu, pengusaha sebetulnya dari awal mereka udah minta, seperti pengusaha tadi lah, padat karya, tekstil gitu ya, untuk mengantisipasi ini tadi agar tidak ada efisiensi di bidang PHK lah gitu. Cuman memang pemerintah belum menunjukkan ya. Kita nanya ke Kementerian Perindustrian, terus ke Kementerian Ketenagakerjaan, mereka juga belum bisa memberikan langkah konkret lah, kira-kira seperti apa. Justru Kementerian Perindustrian bilang, ya mungkin untuk bahan baku kita cari substitusinya lah ke negara lain. Yang mana sebenarnya negara lain juga lagi morat-marit kan, mereka juga kebutuhan bahan bakunya juga besar gitu. Dan satu lagi khusus plastik, waktu itu Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian bilang, Agus Gumiwang, kita akan manfaatkan LPG gitu ya untuk jadi substitusi bahan baku industri gitu ya untuk plastik. Cuman kan problemnya LPG juga dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah kalau misalnya LPG diserapnya oleh industri, ya masyarakat lah yang akan menjerit gitu. Ya. Ini pertanyaan berikutnya gitu masuk ke sisi belanja nih. Dengan maksudnya situasi kebatinan gitu ya, fiskal yang seperti itu, bagaimana kemudian apakah mengubah cara berbelanja pemerintah? Maksudnya di sini dalam artian MBG gitu ya, apakah ada penyesuaian Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga program-program prioritas lainnya, atau mungkin seperti membeli pesawat gitu, apakah tetap dilakukan gitu, ataukah akan menjadi lebih bijak juga dalam berbelanja? Nah ini kan juga sangat-sangat dinanti gitu ya, dari sisi pemerintahnya sendiri gimana gitu dengan penerimaan yang seperti ini. Hemat nggak gitu kan, atau masih akan tetap jor-joran? Karena kalau kita lihat ya di sini mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri aja mulai terlihat mengerahkan bantuan di luar fiskal, seperti contoh untuk pendanaan Koperasi Desa Merah Putih gitu ya, MBG. Kita mungkin kalau dengar berita beberapa hari lalu gitu ya, bagaimana OJK memberikan perintah gitu ya kepada bank gitu dalam hal membuat RBB, rencana bisnis bank, itu harus bisa mengakomodasi pembiayaan untuk program prioritas tadi gitu. Nah jadinya mulai nih gitu ya, pembiayaan digeber dari luar fiskal. Ya lagi-lagi sih jasa keuangan ya, ini yang jadi juga diskusi sih di industri perbankan. Karena ketika bicara RBB itu tidak hanya berlaku untuk Himbara, tapi untuk bank-bank secara keseluruhan ya, bank swasta juga apakah juga harus ikut menanggung gitu ya, membiayai itu gitu ya, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian MBG, dan apakah itu mungkin untuk dilakukan? Karena lagi-lagi kan mereka ini bisa dibilang semua entitas baru gitu ya. Sementara ketika bank mau memberikan kredit atau pembiayaan itu kan harus punya laporan keuangan, catatan laba gitu ya, selama ini gimana. Nah ini tidak biasa lah gitu untuk dilakukan. Tapi ini sudah satu komando rasanya seperti itu ya, gitu, harus mengubah RBB. Nah ini gimana Mas, dari sisi belanja nih sekarang kita ngomong, sudah sejauh mana seharusnya pemerintah tuh berhemat dengan kondisi kayak gini? Ya harus berhemat dong, karena dari awal kan kita semua ya, saya kira teman-teman dari lembaga rating gitu ya, banyak pengamat ataupun ekonom, itu semua satu ya hal ya, bahwa ada belanja yang boros yang nggak tepat sasaran, belanja-belanja jumbo. Ada 3 tuh sebenarnya yang banyak disorotkan, MBG, yang kedua adalah Kopdes Merah Putih, yang ketiga adalah pembangunan IKN nih. Nah ini 3 ini adalah belanja yang seolah-olah dia bisa mendorong ekonomi tapi jadi beban. Nah
Ini kan penghematannya jadi penghematan yang tanggung ya. MBG cuma dikurangi 1 hari. Yeah. Padahal ya memang banyak sekolah libur pada hari Sabtunya gitu kan, emang nggak butuh MBG juga. Jadi kalau MBG ini memang serius, seharusnya ada penghematan kalau kita hitung ya, itu sekitar 230 triliun rupiah MBG ini. Mumpung masih, bukan mumpung ya, kemarin udah keluar sekitar 40-an triliun. Tapi pada intinya ada periode yang harus dilakukan sekarang, rencana untuk melakukan rasionalisasi dari program-program tadi. Jadi MBG-nya harus targeted. Tapi ini kan belum keluar nih, apakah ada perubahan tata kelola melalui Perpres, misalnya soal MBG. Jadi MBG hanya untuk daerah miskin, daerah 3T. Itu sebenarnya win-win solution. Uangnya bisa untuk hal yang lebih bermanfaat, dalam konteks menjaga fiskal tadi tetap stabil, tapi di sisi yang lain juga memang orang miskin yang akan dapat MBG-nya. Nah jadi solusi-solusi ini akhirnya balik lagi nih, jadi kayak putaran hamster lagi. Dulu kayaknya udah pernah bilang gini, kok sekarang kelihatannya makin relevan, tapi kok pemerintah belum ambil keputusan itu. Jadi penghematannya memang harus 230-an triliun, dari total anggaran 335 triliun itu bisa dipadatkan lagi. Kopdes juga gitu. Nah saya kira yang menarik tuh KPK kan udah mulai nih memberikan peringatan ataupun memberikan review itu soal MBG. Tapi kan juga soal Kopdes ini juga salah satu pengeluaran banyak yang nggak berhubungan gitu ya. Nggak semua daerah loh butuh pick up 4x4. Memangnya daerahnya semuanya ada di atas gunung gitu ya. Jadi hal-hal itu kalau misalkan bisa diefisienkan, itu dari sisi belanja jadinya lebih berkualitas. Nah barulah masyarakat kelas menengah butuh apa, industri tadi butuh apa. Karena kalau memberikan stimulus pun juga harus ada ruang belanjanya juga. Nah ini yang saya kira kenapa sih belum dilakukan gitu ya. Kenapa ngotot banget gitu loh. Ada anggaran yang jumbo yang sebenarnya kalau itu dihemat ini sebenarnya bisa selamat dunia akhirat ya. Dalam artian nggak perlu lah ada penilaian utang yang nanti akhirnya bisa membuat outlook kita atau ratingnya akan semakin diturunkan kalau terjadi. Beberapa hari lalu sempat terdengar kabar ya dari Badan Gizi Nasional, katanya Presiden Prabowo sudah menyetujui lah atau mulai berpikir bahwa MBG itu untuk tempat-tempat yang membutuhkan saja, untuk siswa-siswa yang ada di daerah 3T. Tapi kita lihat nanti ya, walau bagaimanapun MBG ini adalah program prioritas Prabowo dan dia nggak pengen program ini diganggu ya. Bahkan dia pernah bilang bahwa walaupun krisis bukan berarti harus mengambil alih MBG, banyak sumber dana lain yang bisa dihemat lagi kata dia. Oke guys, kita kan udah lumayan detail ya ngejelasin ini, tapi buat teman-teman yang pengen baca lebih rinci lagi, kalian bisa baca di majalah Tempo. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas Mas Bim. Ya ini kan terkesan urusan negara gitu ya, urusan kelas atas lah gitu, yang mungkin nggak terasa langsung ke masyarakat. Tapi sebenarnya apa bahayanya buat masyarakat dengan kondisi seperti ini gitu? Ya jelas, ini semua kan masyarakat harus paham ya. Memang bahasa ekonomi kadang adalah bahasa yang teknis. Tapi masyarakat ini juga harus menyadari bahwa situasi sedang nggak baik-baik aja. Dan dia juga harus sedia payung sebelum hujan. Salah satunya apa? Salah satunya kalau inflasi tadi mulai bertemu dengan pupuk, kemudian El Nino yang akan cukup panjang dan berpengaruh pada harga pangan. Ini pun efeknya juga pada masyarakat kan, kebutuhan hidup harganya naik. Jadi ada cost of living crisis gitu. Jadi krisis biaya hidup. Dan ini nanti kelas menengah yang turun 1,1 juta orang. 2025 ini tahun ini proyeksinya bisa turunnya 1,6 juta orang. Jadi beban buat perlindungan sosial, buat masyarakat sendiri, rumah tangga akan banyak yang pinjol misalnya. Angka pinjolnya naik, kriminalitasnya juga naik gitu ya. Dan juga ini akan banyak misalnya anak yang putus sekolah. Nah, jadi ini harus ada awareness buat masyarakat, jangan santai. Tapi ini bukan dalam rangka fear mongering sebenarnya atau nakut-nakutin. Tapi harus lebih jujur melihat memang data ini masyarakat di semua kelompok harus tahu. Termasuk juga yang mau nyicil KPR nih kan, Gen Z muda nih yang mau cicil kendaraan bermotor gitu ya. Mereka akan terpengaruh karena suku bunganya akan jadi lebih naik dong. Kalau rupiahnya melemah, impor harganya lebih mahal, suku bunga naik. Nah terutama saya juga ngelihat anak-anak muda yang mulai berbisnis nih. Tadinya semangat kan dia. Nah, cuman mereka harus ngatur strategi di tengah kondisi sekarang. Ini kira-kira jualan apa yang pas? Saya sih ada dua tuh. Apa tuh? Nah, yang pertama adalah layanan konseling psikolog memang. Harus punya teman konseling psikolog gitu ya. Teman curhat ya. Nah, yang kedua, yang paling penting nih ya. Sebenarnya masyarakat juga jangan salah bahwa dia adalah pembayar pajak. Yang dalam kondisi krisis atau kondisi tertekan, negara itu berhak hadir gitu ya untuk membantu mereka. Jadi jangan masalah ini ditanggung sendirian gitu ya. Rumah tangga tadi terpaksa berutang, akhirnya jadi depresi dari frustasi ya. Lebih baik dia ngelihat
negara nih harusnya hadir nambah perlindungan sosial terutama ke kelompok menengah yang selama ini juga nggak banyak dapat perlindungan sosial. Padahal sebagai pembayar pajak terbesar ya. Padahal salah satu pembayar pajak terbesar. Nah, bener banget tuh, kan kita juga sebagai pembayar pajak ya udah ngisi Cortex, udah susah-susah ngisi, pusing gitu ya. Ini kita juga berhak nih untuk ngawasin pajak kita untuk apa, dan bagaimana juga negara memastikan negara hadir gitu ya di setiap kondisi gitu. Nah, gimana nih kalau ngomongin sikap Tempo melihat 3 bulan kinerja fiskal? Sebenarnya jawabannya simpel sih. Ya, tapi kalau pengen baca sikap Tempo yang lebih rinci nanti bisa dilihat ya di artikel opini sikap editorial Tempo gitu. Tapi intinya cuma satu. Ya inilah bukti kalau pemerintah menghilangkan unsur teknokrasi di sektor yang paling penting, paling esensial, yaitu keuangan negara, Kementerian Keuangan gitu. Kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah udah hancur sejak pemerintah menunjuk ya menteri yang gayanya koboi gitu. Jadi inilah hasilnya gitu yang memang kita rasakan semua. Oke, cukup ya guys. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.